Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita masuk di dalam ibadah minggu kita 7 Maret 2021. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah ini. Mari kita bersaat teduh. Mazmur 98 ayat 1 berbunyi demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyambut pujian kita dengan menangkat pujian Kami Puji dengan Riang. Mari kita bersatu di dalam doa syukur. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada minggu pagi ini Tuhan, walaupun masih dalam masa pandemi Tuhan, kami masih boleh melakukan ibadah secara online Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau beri kami kekuatan kesehatan sepanjang hari Tuhan, sehingga sampai saat ini Tuhan, Kau berikan kami limpahan kesehatan yang daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, hingga saat ini Tuhan, jemaat-Mu di Pos PI Pelayanan Sukarame Tuhan, boleh terus melakukan setiap kegiatan-kegiatan secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh saat ini Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami, dari awal sampai akhir sehari ini Tuhan, hanya di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan syukur kami. Amin. Mari jemaat sekalian kita menaikkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dedi. Sebelumnya kita mari naikkan pujian seperti Rusa Rindu Sungaimu. Ya.
bisa menyapa Bapak Ibu dalam pelayanan hari ini, pelayanan mimbar yang dipercayakan kepada saya di tengah-tengah Pos PI Sukarame, Lampung. Alangkah lebih baik saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum menyatakan kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Dedi Sugio, istri Kori Malau. Kami dikaruniakan satu putra dan satu putri. Pada saat ini kami berdomisili atau tinggal di Kota Jambi, Bapak Ibu, dan status saya sekarang sedang dalam cuti belajar melanjutkan studi lanjut di Bandung Teologi Seminari atau STT Bandung. Mohon doanya agar boleh diselesaikan perkuliahan dan kembali melayani tengah-tengah gereja Tuhan. Barangkali itu perkenalan singkat saya, Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah lebih baik mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memampukan kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi, mari kita tetap semangat Bapak Ibu beribadah di rumah kita masing-masing, dan kita terus mendoakan agar pandemi COVID-19 segera terselesaikan. Kita juga terus mendoakan agar vaksin yang sedang berlangsung itu boleh menjadi satu sarana untuk mengatasi situasi kita, sehingga kita boleh kembali berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, dalam minggu-minggu masa Prapaskah atau minggu-minggu sengsara, mari kita buka satu bagian Alkitab di mana proses perjalanan Yesus sebelum Dia sampai kepada penderitaan di kayu salib. Mari kita buka Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Adapun tema kita pada minggu hari ini adalah menjaga kekudusan bait Allah. Menjaga kekudusan bait Allah. Mari kita lihat Alkitab kita, Bapak Ibu. Mari kita membacakannya. Bapak Ibu mengikuti dalam hatinya masing-masing. Saya baca firman ini bagi kita semua. Markus 11, 15-19, demikianlah firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah Ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan Ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintas halaman bait Allah. Lalu Ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan Dia, sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Dan menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Demikian pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika kita melihat teks pembacaan kita melihat satu sikap yang agak berbeda, yang menurut saya satu sikap yang cukup keras dari banyak kebiasaan atau habit yang dilakukan Yesus dalam memberikan pengajarannya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Yesus itu dikenal akan karakter yang penuh dengan cinta kasih, karakter yang penuh dengan kelemah lembutan, karakter yang penuh dengan kesabaran, karakter yang menerima siapa saja, yang tidak membatasi dirinya terhadap siapapun, karakter yang menurut saya kalau kita mengenal, mengingat, bahkan memperhatikan dalam bacaan-bacaan firman Tuhan, bagaimana kisah-kisah pengajaran Yesus dinyatakan, kita melihat secara umum Yesus adalah seorang guru yang penuh dengan hikmat, yang mengajar dengan empati, yang mengajar dengan kelemah lembutan,
yang mengajar dengan panjang sabar. Tetapi hari ini kita melihat satu sikap yang sangat berbeda dan menurut saya cukup keras, Bapak Ibu. Bagaimana Yesus ketika dia datang ke bait Allah, dan kita tahu bagaimana ketika dia datang ke bait Allah dia menemukan bagaimana terjadi transaksi-transaksi jual beli di sana. Kalau kita melihat ayat-ayat yang paralel, kalau kita melihat dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai 16 di situ dikatakan bagaimana di bait Allah terjadi jual beli hewan-hewan korban, domba, sapi, merpati, bahkan ada penukar-penukar uang di sana. Bapak Ibu, kita melihat bait Allah yang harusnya tempat untuk bersekutu, tempat untuk memuji nama Tuhan, tapi di situ banyak terjadi transaksi-transaksi jual beli. Dan itulah yang memicu kemarahan Yesus. Bagaimana kemarahannya diekspresikan dengan, di sini mari kita lihat Bapak Ibu, mengekspresikannya menunggang balikan meja-meja tempat transaksi. Menurut saya sebuah kemarahan yang cukup keras. Bapak Ibu, kalau ditanya apakah kita pernah marah, saya pikir kita pernah marah. Tapi seingat saya Bapak Ibu, kalau saya marah belum pernah sampai membalikkan meja. Bahkan ada juga orang marah sampai gebrak-gebrak meja. Tapi sampai hari ini Bapak saya belum pernah marah sampai gebrak-gebrak meja atau sampai membalikkan meja. Paling kalau marah biasanya nadanya agak keras, begitu, suaranya agak gede Bapak Ibu. Tapi di sini kita melihat bagaimana Yesus menunjukkan ekspresinya ketika melihat penjual-penjual yang berada di bait Allah. Meja-meja penukar uang, bangku-bangku pedagang merpati dibalikkan. What's wrong? Ada apa? Sehingga Yesus begitu marah. Tentunya ada persoalan Bapak Ibu di sini. Bahkan dia katakan dalam ayat yang ke-17, inilah menjadi akar persoalannya Bapak Ibu. Ayat ke-17 saya bacakan bagi kita semua. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis rumahku? Apa itu rumahku? Bait Allah, yang disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi ini telah menjadi sarang penyamun. Jadi artinya kekudusan bait Allah, kesucian bait Allah itu telah berubah menjadi sarang penyamun. Sarang penyamun dalam pengertian terjadi persekongkolan, terjadi jual beli, terjadi komersialisasi, tempat yang mengeruk keuntungan pribadi-pribadi. Apakah itu para imam, apakah orang-orang yang ada di sekitar situ. Dan inilah menjadi kemarahan Yesus. Ketika para imam, ketika orang-orang yang ada di situ tidak mampu menjaga kesucian bait Allah. Lalu saya mau mengatakan bait Allah itu dalam konteks perjanjian lama adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Bait Allah didirikan itu adalah tanda bagaimana Allah hadir di tengah-tengah bangsa pilihan. Tetapi simbol kehadiran Allah itu telah dinodai, itu telah dikotori, itu telah dinajiskan kepada hal-hal yang bukan perkara-perkara rohani. Bahkan dikatakan, Yesus mengatakan di sini, ini telah menjadi sarang penyamun. Tentunya ini akan menjadi sebuah persoalan bagi Yesus, sehingga dia begitu marah. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudara, ini jugalah yang menyebabkan para imam-imam dan ahli-ahli Taurat berpikir untuk membinasakan Yesus. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-18, bagaimana mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Yesus.
pada akhirnya nanti kita melihat bagaimana Yesus disalibkan di kayu salib. Bagaimana para imam-imam dan ahli-ahli Taurat mencari alasan untuk bisa menyalibkan dia. Di dalam memasuki Minggu Prapaskah ini Bapak Ibu, kita kembali diingatkan bagaimana kita menjaga kekudusan bait Allah. Ada dua hal yang akan kita renungkan Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, temanya adalah menjaga kekudusan bait Allah. Bait Allah yang pertama yaitu gereja, di mana kita bersekutu, memuji, memuliakan Allah. Bapak Ibu, kemarahan Yesus tentang bait Allah yang telah berubah fungsi, itu juga yang harus kita renungkan pada saat ini. Apakah gereja kita pada saat ini telah kehilangan fungsi menjadi gereja di mana garam dan terang, di mana kabar baik dinyatakan, di mana cinta kasih diwujudkan, di mana semangat berbagi, semangat mengasihi itu dinyatakan. Menjaga kekudusan bait Allah adalah bagaimana kita mengerjakan tugas dan panggilan kita di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Teks ini juga mengingatkan bagi jemaat Pospei Sukaran, apakah tempat kita bersekutu, gereja kita sekarang ini adalah gereja yang benar-benar melakukan fungsinya, menjalankan tugasnya sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia, atau telah mengalami degradasi makna dan keberadaannya. Apakah kehadiran gereja kita menjadi berkat bagi banyak orang? Apakah kehadiran gereja kita mendatangkan pertumbuhan? Apakah kehadiran gereja itu semakin menyatakan kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia? Atau jangan-jangan gereja kita menjadi sumber persoalan? Marilah kita menjaga kekudusan gereja kita dengan melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab serta panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Maka saya yakin dan percaya kehadiran gereja kita, kehadiran kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah persekutuan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang menjadi perenungan bagi kita? Menjaga kekudusan bait Allah itu tadi saya katakan, menjaga kekudusan bait Allah dalam pengertian persekutuan orang-orang percaya. Yang kedua, menjaga kekudusan bait Allah itu adalah bagaimana kita sebagai gereja. Firman Tuhan Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam Matius 21 ayat yang ke-13 dikatakan Bapak Ibu, bait suci itu sebagai pusat berubah menjadi pusat jual beli. Itu kan paralelnya Bapak Ibu, ayat yang paralel. Apakah bait suci dalam pengertian diri kita dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah? Jadi artinya Bapak Ibu, bait Allah itu dalam pengertian tubuh kita Bapak Ibu, diri kita, hidup kita. Apakah kita menjaga kekudusan hidup kita? Ini yang menjadi penekanan kedua dari kebenaran firman Tuhan. Selain menekankan kekudusan sebagai orang-orang percaya secara komunal, yang kedua bagaimana kita menjaga kekudusan kita secara pribadi. Bahwa bait Allah, bahwa hidup kita ini adalah tempat di mana Roh Kudus tinggal bersama. Yesus menekankan tentang kesucian, kekudusan. Dan itu juga yang ditekankan bagi kita semua pada minggu hari ini. Bagaimana kita juga menekankan, bagaimana kita juga menjaga kekudusan hidup kita. Menjaga kekudusan hidup kita dari perkataan-perkataan yang tidak benar, dari kejahatan-kejahatan, dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, dari hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan.
Tetapi bagaimana kita ini sebagai tubuh Kristus yang memberi damai sejahtera, kehadiran kita sebagai tubuh Kristus, kehadiran kita sebagai bait Allah di tengah-tengah dunia ini memberi warna, memberi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Saya yakin dan percaya ketika kita sebagai pribadi ataupun sebagai komunal, sebagai persekutuan, kumpulan orang-orang percaya, boleh sama-sama menjaga kekudusan hidup kita, maka saya meyakini bahwa tugas dan panggilan kita di tengah-tengah dunia ini akan dinyatakan oleh perbuatan-perbuatan yang berkenan. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah melalui minggu dalam masuki Prapaskah yang kita kembali diingatkan, mari kita menjaga kekudusan kita sebagai kumpulan orang-orang percaya. Mari kita menjaga kekudusan pribadi kita, hidup kita, keluarga kita di tengah-tengah dunia ini, secara khusus di tengah-tengah masa pandemik ini. Mari kita menyatakan kasih, empati kita, Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya pandemik ini menjadi satu pergumulan bersama. Tidak ada orang yang tidak terkena dampak ini. Tapi bagaimana di tengah-tengah dampak ini kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kehadiran kita menjadi penerangan di tengah-tengah banyaknya pergumulan yang sedang terjadi. Biarlah kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita boleh dikuatkan, kita boleh terus menjaga kekudusan baiknya hidup kita selama Tuhan masih percaya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Kami sudah mendengar isi hati Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Engkau yang menolong kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Biarlah kami boleh menjaga kekudusan di tengah-tengah persekutuan di kami berada. Biar juga kami menjaga kekudusan hidup kami secara pribadi, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah dunia. Bahkan juga kami secara khusus berdoa bagi jemaat Tuhan, pos pelayanan Sukarame, gereja Tuhan pada saat ini. Kami mendoakan setiap jemaat-Mu, Engkau menolong mereka, menguatkan mereka dalam segala pergumulan hidup mereka. Apapun yang menjadi tantangan mereka di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, Engkaulah yang menyatakan kasih dan kemurahan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau mengangkat bebannya, yang sedang mengalami kesulitan Engkau buka jalan untuk segala persoalan yang sedang ia alami. Kami juga terus mendoakan untuk para pengurus gereja Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, agar boleh bersatu hati memajukan gereja Tuhan di tempat ini. Dan kami juga terus mendoakan pergumulan kami bersama Tuhan, penyebaran COVID-19 yang masih terus berlangsung. Kami berdoa Engkau campur tangan agar masalah ini segera terselesaikan. Kami berdoa Engkau melindungi kami dengan kesehatan, kekuatan, menjauhkan kami terjangkit virus corona. Kami juga berdoa bagi negara kami yang sedang menjalankan proses vaksinasi Tuhan kepada setiap warga negara. Biarlah proses ini terus berjalan dengan baik. Tuhan pakai vaksin untuk menjadi sarana kami terbebas dari pandemi, keluar dari pandemi COVID-19. Tuhan, berbelas kasihanlah Engkau bagi kami semua. Dengarlah doa kami, jawablah permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan, kami hendak untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama berdoa Bapa kami, doksologi, berkat, dan kita aminkan 3 kali. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jauhkanlah kami dari segala pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itu yang akan menolong, menguatkan, menghiburkan kita saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu, kami persilakan untuk mengambil saat teduh pribadi. Tuhan Yesus memberkati.